Hutan yang gelap. Aku memiliki fobia terhadap gelap karena aku pernah mengalami hal paling menakutkan dalam hidupku. Itu terjadi sekitar 20 tahun lalu semenjak aku menulis cerita ini. Saat itu aku masih seorang anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Aku memiliki seorang teman bermain yang sangat dekat denganku. Namanya Kana. Rumah kami berdekatan. Keluarga kami pun saling mengenal dekat satu dengan yang lain. Kami selalu bersama. Hampir setiap hari kami berangkat sekolah bersama. Ketika jam pulang sekolah, kami selalu bermain bersama. Kami memiliki sebuah tempat pertemuan rahasia di tengah hutan. Sebuah gubuk tua yang sudah tidak ditempati orang. Atau setidaknya selama kami menemukan gubuk itu, tidak ada orang lain yang pernah datang ke gubuk itu. Sepertinya gubuk itu dibangun dan pernah digunakan oleh seorang pemburu. Suatu hari saat aku akan berangkat ke sekolah, aku menghampiri Kana untuk berangkat bersama. Namun saat itu Kana sudah tidak di rumah. Aku hanya bertemu ibunya yang mengatakan Kana sudah berangkat beberapa menit yang lalu. Ketika aku sampai di sekolah, aku tidak menemukan Kana. Bahkan ketika lonceng berbunyi, aku tidak melihat Kana. Apa Kana membolos? Tidak seperti biasanya. Hari itu aku sama sekali tidak melihat Kana di sekolah. Ketika jam pulang, aku pergi ke tempat rahasia kami. Kupikir aku akan menemukan Kana di sana. Namun tidak ada siapapun di sana. Aku menunggu beberapa saat di sana, berharap Kana akan datang. Namun Kana tidak kunjung datang dan aku pun memutuskan untuk pulang. Aku pulang untuk makan siang dan aku tidur siang. Aku terbangun karena kegaduhan yang terjadi di luar. Saat itu orang tua Kana datang ke rumah kami. Kana belum pulang. Kalau tidak salah saat itu mungkin sekitar jam 4 sore. Biasanya kami memang sudah berada di rumah pada jam segitu. Aku memberitahu mereka bahwa pada hari itu aku benar-benar belum lihat Kana. Mereka akhirnya berpencar untuk mencari Kana. Mereka menyuruhku untuk tinggal di rumah bersama nenek. Namun saat itu aku masih kecil. Aku juga berkeinginan menemukan Kana. Aku meninggalkan rumah tanpa izin. Tempat pertama yang kudatangi tidak lain adalah gubuk tempat persembunyian kami. Masih tidak ada siapa-siapa. Bahkan orang tua kami pun sepertinya belum mencari sampai sini. Aku memanggil-manggil Kana di tengah keheningan hutan. Namun tidak ada jawaban. Apa Kana sudah masuk ke hutan lebih dalam? Aku sebenarnya takut untuk masuk lebih dalam. Tapi temanku sedang menghilang. Dari awal aku sudah melanggar perintah orang tuaku untuk tetap tinggal di rumah. Aku tidak punya pilihan selain mencari Kana.
Aku pun masuk ke hutan lebih dalam sambil terus memanggil nama Kana. Setelah berjalan selama kurang lebih setengah jam, aku menemukan Kana sedang terduduk di bawah sebuah pohon sambil mengenakan seragam sekolah. Seragamnya dipenuhi bercak darah. "Kana, ayo pulang, mama kamu nyariin dari tadi," kataku tanpa bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengannya. "Aku gak bisa pulang. Aku gak bisa keluar dari hutan," jawab Kana dengan nada datar. "Apaan sih, ayo?" Aku menarik tangan Kana dan berjalan menuju jalan keluar hutan. Tangannya dingin. Aku tidak tahu sudah berapa lama Kana berada di dalam hutan. Kami pun berjalan untuk segera keluar dari hutan. Namun kami sepertinya berjalan terlalu jauh. Apa mungkin sekarang kami berdua yang tersesat? Aku tidak kunjung menemukan jalan keluar. Hutan sudah mulai gelap. Udara mulai dingin. Aku semakin lelah. Aku yakin Kana juga kelelahan. Tapi kami harus terus mencari jalan keluar. Aku terus memegang tangan Kana. Namun aku sadar ada yang aneh. Matahari terbenam begitu cepat. Seharusnya sekarang masih jam 5. Kenapa sudah segelap ini? Aku hampir tidak bisa melihat apa-apa di depan. Aku menghentikan langkahku. Aku sudah tidak bisa melihat apa-apa. Aku tidak bisa melihat pepohonan yang ada di sekelilingku. Tanganku masih memegang tangan Kana. "Kana, kamu bisa lihat ke depan gak?" "Gelap," jawab Kana. "Gelap. Berikan matamu." Aku menoleh ke belakang, tapi aku juga tidak bisa melihat Kana. Aku ketakutan. Air mataku mulai menetes. Selain karena aku tidak bisa melihat apa-apa, aku takut karena suara yang barusan menjawab pertanyaanku. Suara itu bukan suara Kana. Suara itu terus menggema di kepalaku. "Gelap, gelap, berikan matamu." Aku tidak tahu harus berlari kemana. Aku ingin sekali mendekatkan wajahku ke wajah Kana untuk memastikan Kana masih berada di situ. Tapi, bagaimana kalau yang aku genggam dari tadi bukan tangannya Kana? Spontan aku segera melepas genggamanku. "Kana, kamu masih di situ kan?" "Gelap, gelap, berikan matamu." Aku menutup telingaku dan mulai menangis. Tiba-tiba seseorang memegang tangan kananku. Aku terkejut dan teriak karena aku tidak dapat melihat siapa yang memegangku. "Kana?" "Iya, ayo cepat pulang." Kana, itu suara Kana. Kana menarikku. Rasanya beberapa jam lalu aku menarik tangan Kana untuk menyelamatkannya. Sekarang Kana yang menyelamatkanku. Aku berlari mengikuti kemana Kana menarikku. Hingga kami menemukan sedikit cahaya. Kali ini aku mulai bisa melihat sekelilingku. Aku dapat melihat Kana. Aku mulai merasa tenang.
Kami terus berjalan hingga kami menemukan jalan keluar. Sana pulang, tinggal lurus nanti ketemu gubuk persembunyian, kata Kana. Aku tidak mengerti ucapannya. Harusnya kami pulang bersama. Aku gak bisa keluar dari hutan ini, lanjutnya. Loh, kenapa? Udah, kamu aja pulang sana. Ya udah, kamu tunggu di sini, aku nyari bantuan ya. Saat itu aku tidak bisa mencerna maksud perkataan Kana. Aku hanya berpikir jika dia tidak bisa keluar dari hutan, mungkin orang dewasa dapat membantunya. Aku menceritakan apa yang terjadi kepada orang tuaku dan orang tua Kana. Mereka melanjutkan mencari Kana di dalam hutan. Bahkan polisi setempat ikut mencari di tengah gelapnya malam. Kana baru ditemukan keesokan harinya dengan tidak bernyawa. Dia ditemukan dalam posisi duduk di bawah sebuah pohon dengan menggunakan seragam. Seragamnya dipenuhi oleh bercak darah. Meskipun aku tidak tahu apakah pohon yang dimaksud adalah pohon yang sama dengan pohon saat aku menemukannya. Polisi beranggapan Kana meninggal akibat serangan binatang buas. Namun aku tidak beranggapan demikian. Karena luka yang diderita Kana bukan luka akibat serangan binatang buas. Aku merasa yang melakukan itu pada Kana lebih mengerikan daripada binatang buas. Tidak ada memar atau bekas luka di tubuh Kana. Namun, kedua bola mata Kana hilang dan tidak dapat ditemukan di mana-mana. Hingga sekarang, aku tidak tahu apa yang telah terjadi pada Kana. Namun aku yakin yang menyelamatkanku saat itu adalah Kana.